Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucurkan anggaran sebesar 2,66 triliun rupiah untuk membayar tunjangan kinerja atau TUKIN bagi 31.066 dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pembagian ini diatur dalam Perpres nomor 19 tahun 2025. Pembagian TUKIN meliputi dosen Satker PTN sebanyak 8.725 orang, PTN BLU yang belum menerima renumerasi sebanyak 16.450 orang, dan dosen Dikti sebanyak 5.801 orang. Sri Mulyani menjelaskan bahwa besaran tunjangan kinerja bergantung pada kelas jabatan. Namun bagi dosen yang sudah menerima tunjangan profesi, maka akan dipilih yang nilainya lebih besar dan tidak bisa menerima keduanya sekaligus. TUKIN akan dibayarkan mulai 1 Januari 2025 dan akan diterima selama 14 bulan, termasuk di dalamnya tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Menkyu Sri Mulyani menyatakan pembayaran TUKIN tersebut dilakukan setelah Menteri Dikti Saintek menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Langkah ini juga menjadi tanggapan atas aspirasi dosen ASN yang sebelumnya menggelar aksi tuntutan terkait kejelasan TUKIN mereka. Aktivitas judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan nilai perputaran uang transaksi judi online sepanjang tahun 2024 telah menembus 359 triliun rupiah. Sementara nilai deposit yang diidentifikasikan dalam transaksi tersebut mencapai 51 triliun rupiah. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono menyebut, sebagian besar dana mengalir ke luar negeri melalui mekanisme pembayaran digital, mulai transfer bank, dompet digital, hingga menggunakan teknologi pembayaran QRIS. Dari total nilai deposit 51 triliun rupiah, 26 triliun rupiah menggunakan transfer bank, dan 24 triliun rupiah melalui QRIS yang semakin sulit dilacak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan melakukan diplomasi ekonomi dengan delegasi Uni Eropa. Luhut menerima kunjungan Komite Perdagangan Internasional Parlemen Uni Eropa yang dipimpin oleh Bernd Lange. Pertemuan ini untuk mempercepat penyelesaian Perjanjian Dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SEPA. Menurut Luhut, EU-SEPA adalah langkah strategis untuk mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia di tengah gonjang-ganjing tarif impor baru dari Amerika Serikat. Negosiasi yang sudah berlangsung hampir 1 dekade ini diharapkan mampu membuka pasar baru dan meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, pertanian, dan perikanan. Luhut menegaskan komitmen pemerintah terhadap reformasi dan regulasi kebijakan perdagangan. Penyederhanaan prosedur dan penurunan biaya ekonomi terus diupayakan untuk meningkatkan daya saing nasional. Pertemuan ini disebut Luhut sebagai tonggak penting bagi Indonesia dalam menjadi pemain utama di kawasan ekonomi global yang semakin kompleks. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan investigasi keamanan nasional terhadap impor teknologi semikonduktor dan produk elektronik turunannya. Investigasi ini dipimpin Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan ditunjukkan untuk menilai kemungkinan penambahan tarif baru. Langkah ini membuktikan bahwa rantai pasok chip tidak akan dikecualikan dari rencana tarif Presiden Donald Trump. Ruang lingkup penyelidikan meliputi komponen chip seperti wafer silikon, peralatan pembuatan chip, hingga berbagai produk elektronik yang mengandung semikonduktor. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada impor dan peningkatan kapasitas produksi domestik demi alasan keamanan nasional. Pengecualian tarif yang sebelumnya diumumkan termasuk untuk smartphone dan komputer disebut bersifat sementara. Trump dikabarkan akan mengumumkan tarif baru untuk semikonduktor dalam pekan ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyatakan tarif khusus untuk chip dan produk elektronik yang diterapkan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Investigasi ini dilakukan berdasarkan Section 232 Undang-Undang Perdagangan Ekspansi 1962 yang memungkinkan Presiden Amerika Serikat menerapkan tarif atas dasar kepentingan nasional. Arab Saudi berencana melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia 15 juta dolar Amerika atau setara 251 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan setelah Suriah mengalami transisi politik pasca tumbangnya rezim Bashar al-Assad. Pelunasan ini akan membuka jalan bagi pemberian hibah dan bantuan internasional untuk mendukung rekonstruksi negara yang lumpuh setelah perang bertahun-tahun. Bank Dunia dikabarkan sedang membahas pembiayaan untuk membangun kembali infrastruktur listrik di Suriah serta membantu pembayaran gaji sektor publik. Sebelumnya, upaya Suriah untuk melunasi utang menggunakan aset yang dibukukan di luar negeri gagal terwujud akibat keterbatasan mata uang asing dan sanksi internasional yang masih berlaku.
Pertemuan resmi antara Bank Dunia dan Menteri Keuangan Suriah pada Senin menandai dialog publik pertama setelah kejatuhan Asyad. Delegasi Suriah dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington. Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump masih membatasi keterlibatan dengan menunjukkan hubungan lampau pemimpin baru Suriah dengan kelompok terlarang sebagai alasan untuk menjaga jarak diplomatik.